Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini dan juga hadir dalam majelis ini. Semoga Allah terima dengan pahala yang sempurna dan semoga dengan keberkahan majelis ini juga Allah memaafkan semua kesalahan kita. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita secara langsung untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita melanjutkan pada buku kita Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita sekarang masuk pada pagi ini hadis nomor 302, betul ya? Ya. Tentang masalah berjiwa yang baik. Masuk dalamnya adalah ceria, dan sudah kita jelaskan bagaimana hadis yang pertama dalam bab kita ini nomor 301, yaitu tentang bagaimana beberapa sahabat menemui Nabi SAW di pagi hari dalam kondisi beliau ceria dan beliau tidak memperlihatkan walaupun ada kesedihan yang sedang ada. Sementara para sahabat mengira semua itu karena pertemuan beliau dengan istrinya atau kumpulnya dengan keluarganya. Ternyata bukan itu jawaban Nabi SAW. Beliau mengatakan pada saat ditanya, "Anda begitu ceria ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Iya, Alhamdulillah. Dan ketahuilah, berwajah ceria itu termasuk bagian daripada mensyukuri nikmat." Mensyukuri nikmat. Dan itu sudah kita jelaskan itu pada pertemuan sebelumnya. Dan kita ambil pelajaran dari itu, bagaimana seorang muslim harusnya selalu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menggembirakan bagi dia ataupun menyedihkan. Karena kalaupun sesuatu yang sulit yang dia tidak inginkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan pada takdir tersebut. Karena takdir yang buruk. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman kita yang keenam, dari 6 rukun iman adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Bisa saja sesuatu itu buruk di mata kita, tapi sebenarnya Allah menitipkan kebaikan pada takdir tersebut. Sakit, gangguan orang, atau apa saja. Semuanya itu sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menerimanya. Dan kita ridho dengan keputusan Allah itu, tentu sambil ikhtiar mencari jalan keluar. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, pada saat Allah menentukan sebuah keputusan, maka pada saat itu Allah ingin agar hamba-hambanya ridho dalam menerimanya. Kalau nikmat itu sedang ada, maka dia bersyukur menikmatinya. Kalau cobaan itu sedang datang, maka dia bersabar juga menerimanya. Maka di sini kesempurnaan iman seseorang hamba akan terpenuhi. Makanya termasuk dalam masalah keceriaan ini, ya. Para salafus saleh selalu berusaha menyambut cobaan-cobaan Allah dengan senyuman. Karena kapan dia protes itu, berarti seakan-akan dia protes keputusan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sementara terlalu banyak takdir Allah di muka bumi atau di alam semesta ini yang kita tidak tahu, yang sangat luar biasa, luas sekali rahmatnya Allah di situ. Termasuk kita tidak pernah tahu makanan dan minuman yang kita konsumsi itu mana yang baik untuk tubuh, mana yang buruk untuk tubuh. Juga begitu oksigen yang kita hirup, kita tidak tahu di oksigen itu berapa banyak bakterinya, berapa banyak oksigen segarnya, dan segala macam hal, termasuk komposisi air yang kita minum. Itu di diri kita sendiri kita banyak tidak tahu apa-apa. Maka kita begitu pasrahnya makan dan minum. Begitu sebenarnya terjadi pada semua fenomena kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan air dari langit kecuali dengan kadar tertentu, pertimbangan tertentu yang sangat matang. Begitu juga ada pergantian musim, adanya musim panas, ya. Ya mungkin sebagian orang berkeluh kesah karena keringatan, padahal sebenarnya manfaatnya sangat besar. Saya waktu kemarin haji sempat berpikir, kan panas sekali, luar biasa panasnya itu. Kemudian itu pun masih banyak orang yang flu, orang yang demam. Lalu saya bicara sama beberapa jemaah, saya bilang, coba kalau seandainya haji ini musim dingin, mungkin hampir seluruh jemaah haji sakit. Dengan panasnya matahari banyak bakteri yang mati. Tetapi subhanallah itu pun masih ada yang kena penyakit gitu. Tapi supaya penyakit itu tidak sebar, di antara hikmahnya teriknya matahari gitu. Sehingga akhirnya orang yang flu pun pada saat dia jalan ke jumrah dengan keringatan, maka sembuh. Dan memang betul, kebanyakan mereka pada saat jalan ke jumrah, pulang dari jumrah yang tadinya sakit malah sehat. Dengan banyaknya bergerak,
di musim haji itu maka membuat tubuhnya lebih segar, lebih sehat dan seterusnya lah. Ya. Maka ini hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ya, rahasia, tapi itu kita yakini sebagai seorang muslim semuanya berisikan kebaikan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita suka dengan sesuatu itu, tapi bisa saja itu buruk buat kita. Bapak Ibu bisa baca surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216 masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dicatatkan bagi kalian untuk berperang. Mungkin itu kalian benci peperangan itu, tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Tapi bisa saja sesuatu yang kalian benci itu justru baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Jadi kita di sini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang muslim dan mukmin yang beriman, meyakini semua keputusan Allah pasti baik. Dan kita harus mengimbangkan antara nikmat yang sedang datang kita nikmati dan bersyukur dengan cobaan yang sedang datang kita bersabar, berimbang. Dan dua-duanya kita terima. Sebagaimana kita selalu sehat selama ini, kita juga terima pada saat kita sakit. Seperti itulah. Pada saat kita sedang gembira, maka kita pun menerima pada saat kita lagi sedih. Semua itu pasti dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat juga dengan cobaan. Ya, Allah menguji hambanya dengan penyakit, dengan rasa sembuh atau perasaan sembuh ataupun kesembuhan. Dan semua itu untuk meninggikan derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, gitu, memenuhi segala kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Pada saat kita bersin, kita enggak pernah tahu penyakit apa yang Allah keluarkan. Andai saja Allah tidak berikan itu, mungkin otak manusia akan dipenuhi dengan banyak sekali bakteri. Tapi kuasa Allah SWT Allah datangkan. Seperti itulah. Mungkin pada saat dia lagi ngomong sama orang terpaksa berhenti karena bersinnya misalnya. Dia tidak bisa kontrol. Tapi ada sesuatu yang Allah berikan yang kita tidak tahu. Allahu a'lam. Seperti itu kurang lebih. Maka hadis yang pertama dalam bab kita berjiwa yang baik ini mengajarkan agar kita selalu ya, berwajah ceria. Kita berusaha untuk tampil prima dalam setiap keadaan kita, gitu kan. Tidak perlu memamerkan kesedihan di sana sini, ya, seakan-akan memungkiri dan memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Allah pasti mendatangkan itu dengan hikmah-hikmahnya. Apalagi pada saat dosa seorang hamba sudah memuncak, maka Allah memberhentikan dia dengan penyakit. Karena dengan sakitnya dia berhenti bermaksiat. Nah, mungkin dia stroke, mungkin dia ini, mungkin dia itu yang tadinya kemungkaran banyak dikerjakan berhenti, dan itu pun sekaligus jadi pembersihan dosanya. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu, dan saya bilang yang pegang buku tentunya yang mengikuti juga bisa memahami masalah itu. Di sini selalu kalau disebutkan nama sahabat tidak ada doa ridhonya. Maka kita tambahkan radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anhu anha kalau perempuan, karena Allah mengatakan itu dalam surah Al-Hasyr, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan kita pun ridho, atau Allah pun ridho kepada Allah, ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Maka sunnahnya kita sering mengucapkan radhiyallahu anhum. Bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Bagaimana saya bisa menilai saya orang baik dan bagaimana saya menilai kalau saya ini orang banyak dosa? Maka Nabi SAW berikan kata kuncinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebaikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang menyesakkan dalam jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, teman-teman sekalian, dua pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama tentunya kita ambil bagaimana cerdasnya seorang sahabat, yaitu Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya tentang pensucian jiwanya, dan akhirnya menjadi pelajaran bagi semua umat ini. Dan sudah kita jelaskan bagaimana adab-adab bertanya. Ya, kalau kita tidak tahu, memang kita ingin bertanya ikhlas karena Allah, maka kita akan dapat ilmu, dapat pahalanya. Dan siapapun yang belajar setelah itu karena faham dari pertanyaan kita juga akan dapat pahala. Dan sebaliknya kalau orang cuma ria, hanya pamer, mau dibilangin pintar dan seterusnya, atau menguji orang saja, maka ini semua bisa berbalik menjadi dosa. Tapi di sini kecerdasan dia bertanya adalah sesuatu yang sangat peka. Kapan saya tahu saya ini orang baik dan kapan saya tahu saya sedang berdosa.
Dan itu peka sekali, artinya tanpa harus ada orang pun yang memberitahukan, saya sudah tahu itu. Maka Nabi SAW menjawab, faedah yang kedua dari hadis adalah kebaikan kalau akhlakmu baik. Kau nilai sendiri, selama ini orang menilaimu baik enggak? Istrimu, suamimu, teman-temanmu, lingkunganmu menilai kau baik enggak? Ini pernah saya bahasakan teman-teman sekalian. Kalau kita mau tahu kita ini ahli surga atau bukan, bayangkan saja kalau kita meninggal sekarang. Kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri, masuk surga atau masuk neraka? Lihat sendiri amalnya selama ini. Karena Allah mengatakan, siapapun yang bertakwa, masuk surga. Karena ada pernah seseorang bertanya kepada seorang ulama di zaman dulu. Salah satu khalifah Umawi bertanya, mengatakan, kira-kira saya di mana? Maka seorang yang soleh dari ulama bertanya, innal abrar lafi na'im. Semua orang yang abrar, yang patuh, azan, sholat, tutup aurat, berusaha menjaga halal haramnya Allah, pasti masuk surga. Enggak ada keraguan, firman Allah itu pasti benar. Wa innal fujjara lafi jahim. Semua orang yang fajir, ahli maksiat, selalu saja melanggar hukum Allah, tidak taubat, maka masuk neraka. Jadi kita sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu dirinya sendiri. Jadi kita bisa menilai itu. Kalau kita meninggal sekarang, kira-kira orang akan mengatakan orang ini baik atau orang ini buruk. Apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu anak-anak kita, apakah itu orang lingkungan sekitar kita. Ada orang begitu dia meninggal, bukan cuma meninggal, safar saja, keluar rumah, anak-anaknya, istrinya, ataupun suaminya merindukan dia datang. Begitu dia datang disambut dari depan pintu, mereka gembira. Ada orang begitu dia safar, teman-temannya pada kehilangan, ini merasa kehilangan. Karena luar biasa, berarti orang ini punya kebaikan. Enggak mungkin tidak gitu kan. Ada orang begitu dia keluar rumah, semuanya orang di rumah bilang alhamdulillah. Karena luar biasa di rumah selalu cuma tahu marah, ya. Tidak ada kebaikannya, datang anak dimarahi, istri dimarahi, ini salah, itu salah. Jadi orang semua di rumah kalau dia ada tegang. Kalau dia safar, alhamdulillah orang gembira semua. Begitu dia datang, senyap lagi. Jadi kayak penjara rumah itu. Gitu kan. Maka dia bisa lihat keadaan dirinya sendiri. Baginda Nabi SAW itu kalau datang dari peperangan, dalam kondisi capek, baju perang berat, itu dari pintu gerbang Madinah disambut sama anak-anak kecil Madinah. Bukan anak beliau. Anak-anak muslimin datang. Karena tahunya Nabi itu sangat rahim, sangat penyayang. Mereka ada yang bergelantung di kaki kanannya, di kaki kirinya, di tangan kanan, tangan kiri, sampai di pundak Nabi. Kadang-kadang sampai 5-6 anak. Kan kalau sudah Nabi tidak mampu lagi nampung, Nabi bilang kepada para sahabat, gendonglah mereka. Dirindukan Nabi SAW. Begitu beliau pergi berperang, orang-orang di Madinah rindu mendoakan Nabi SAW agar bisa selamat pulang, memimpin mereka kembali. Waktu Nabi mau meninggal, satu Madinah semuanya nangis. Kata para sahabat, waktu Nabi SAW lagi sakit keras, bukan sakit keras, waktu sudah dapat berita kematiannya, kami seperti tidak percaya. Maka setiap orang di antara kami satu Madinah, ada yang di bawah pohon, ada yang di dekat batu, ada yang di tembok rumahnya, pada nangis semuanya, merasa kehilangan. Karena baiknya beliau alaihissalam, gitu kan. Kita bisa tahu. Tapi kalau orang meninggal kemudian orang bersyukur karena kematiannya, seperti matinya Fir'aun, ya. Waktu dia mati orang semua merasa selamat, bukan cuman Bani Israel, pengikutnya dia saja itu merasa bersyukur karena Fir'aun meninggal. Karena sangat ditekan dengan peraturan-peraturan yang keras yang membuat mereka kadang-kadang sulit gitu kan. Seperti itulah. Maka kita sudah bisa menilai diri kita. Makanya Nabi bilang, kebaikan itu adalah akhlak baik. Kalau kau baik sama orang selama ini, maka berarti kamu sudah orang baik. Patokannya begitu. Ada juga riwayat lain yang mengatakan, kalau kau ingin tahu dirimu baik, tanyalah kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kau baik, maka baiklah. Kalau mengatakan kau buruk, maka buruklah kamu. Berarti muamalah juga dengan orang di luar rumah. Begitu juga dalam rumah, para sahabat waktu mau mengetahui akhlak Nabi SAW, mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Yang ditanya istrinya, kalau di luar rumah kami tahu Nabi itu berwibawa, Nabi itu santun, Nabi itu dermawan, segala macam. Tapi dalam rumah gimana? Yang interaksi setiap hari istrinya. Maka mereka bertanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana akhlaknya Nabi di rumah ini? Maka Aisyah cuma menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Tidak bisa digambarkan lagi. Bagaimana indahnya Al-Quran, bagaimana lengkapnya perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah akhlak Nabi SAW. Sebaliknya teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, kalau kau mau tahu dirimu sedang berdosa, adalah dikatakan di situ, ma haqqa fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Apa yang menyesakkan dirimu, plus kau tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Berarti itu sudah dosa patokannya. Kalau riwayat lain menjelaskan,
Ya. Walaupun kau sudah menanyakan fatwanya kepada banyak orang. Jadi ada orang subhanallah dia buat salah nih. Tapi dia ingin membenarkan kesalahannya dengan cara menanyakan sana, menanyakan sini. Sampai kalau ada jawaban yang bertolak belakang dengan keinginannya dia tolak. Sampai ada dia jawaban yang bisa sesuai dengan jawabannya dia. Atau yang dia inginkan. Ini berdosa sebenarnya. Subhanallah orang kalau nonton ceramah misal di handphone. Dia lagi nonton ceramah. Dia dengan tenang dimanapun dia berada. Orang lewat lihat. Tidak ada sesuatu yang dia takuti. Nonton ceramah. Tapi kalau nonton film yang tidak benar. Walaupun dia sendiri di kamarnya. Tutup pintu, tapi begitu ada orang ketuk, kaget. Dosa kelihatan. Ketahuan kok, gitu kan. Dia sendiri bisa menilai itu. Dan ini sebuah kata kunci yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang merupakan kaidah hidup seorang muslim. Dan tentu kita tahu teman-teman sekalian, sebagaimana sering saya ulangi, amal soleh itu, akhlak yang baik, punya kenikmatan. Dan kenikmatannya itu bertingkat-tingkat, tergantung bagaimana kita menjaganya. Kalau kita makin kuat menjaga ibadah kita, maka makin tinggi level iman itu dan makin nikmat rasanya hidup itu. Bahkan subhanallah sampai pada tingkat level, kalau kita diberikan nikmat kita selalu bersyukur, kalau kita diberikan cobaan kita selalu bersabar dan berseimbang. Yang sudah saya bahasakan tadi. Dan sebaliknya, kalau orang itu sibuk dengan kemaksiatan, dia ada kenikmatannya juga sendiri. Dia kumpul sama teman-temannya, dia mabuk-mabuk segala macam, iya. Tapi tidak akan pernah dia rasakan kenikmatan ibadah. Akan hilang dari dia. Dan ini berarti juga dia makin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ahli maksiat dilaknat. Seperti peminum khamar, pencuri dan seterusnya. Itu akan kena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat berkah hidupnya sampai dia bertaubat. Hadis selanjutnya 303. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad mengabarkan kepada kami dari Thabit, an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas wa laqad fazi'a ahlul madinati dhata layla fantalaqa an-nasu qibala as-saut fastaqbalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sabaqa an-nasa ila as-saut wa huwa yaqul lan tura'u wa huwa ala farasin li Abi Talha urya atau uryin ma alaihi sarjun wa fi unukihi as-sayf faqala laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahr. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling berani. Kemudian yang kedua, sifat Nabi SAW, tentu ini manfaat yang ketiga dari hadis, wa ajwadan nas. Jud, ajwad artinya orang yang sangat baik dari sisi kedermawanan. Ya. Juga masuk dari sisi kualitas. Ya, misalnya kuda juga yang bagus dikatakan ajwadul khail, kuda yang terbaik misalnya. Maka ini masuk umumnya dalam baiknya karakter atau sifat. Ya. Maka orang-orang Arab menggunakan juga ini karena yang dianggap orang, penilaian pertama orang itu baik adalah dermawannya. Kapan dia royal, suka memberi, berarti dia adalah orang yang baik. Seperti itulah. Walaupun orang itu secara paras wajah, fisik kurang, tapi orangnya baik, suka royal, maka dianggap orang itu baik. Walaupun dia tampan, cantik, tapi kalau pelit, maka dianggap buruk, gitu kan. Maka dia menggambarkan ajwa dan nas, orang yang paling baik. Karena memang banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW tidak pernah memegang apapun dari makanan, dari barang, kecuali beliau berbagi. Beliau selalu berbagi, tidak pernah makan sendiri. Ya. Walaupun orang yang datang itu kasar dalam minta sesuatu, oleh Nabi dikasih. Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Pada Nabi SAW lagi berdiri, duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang datang, lagi berdiri dengan para sahabat di masjid, tiba-tiba ada yang datang mengatakan, Hai Muhammad, kasih aku dari hartanya Allah. Kasar ngomongnya. Nabi SAW senyum melihat orang ini, karena bagi beliau ini adalah orang yang bodoh, tidak faham. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia. Uniknya, waktu Nabi sudah kasih di depan orang semua, Nabi tanya, apa kau sudah cukup ini? Dia bilang belum. Udah kasar, ngomongnya lagi pada saat ditanya cukup, dia bilang belum. Nabi kasih lagi, ditanya lagi, apa sudah cukup? Dia bilang belum. Maka para sahabat sudah jengkel melihat akhlaknya orang ini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ikutlah bersamaku ke rumah. Pergi ke rumah. Lalu Nabi SAW kasih lagi di rumah. Lalu pada saat dikasih yang ketiga kalinya di rumah, tadi 2 kali di masjid,
Maka Nabi tanya, apakah sudah cukup? Dia bilang, iya, jazakallahu khairan. Rupanya orang ini memang tabiatnya di padang pasir, orang Badui memang kasar. Kesannya kasar, tapi bukan begitu dia. Maka Nabi SAW terbukti dia masih mengatakan jazakallahu khair. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Jadi pada saat dia bilang memang orangnya polos. Sudah cukup? Belum. Memang belum cukup. Mungkin dia punya anak banyak. Ya, apa ada yang dia ngomong gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, tadi waktu kamu ke masjid, kamu mengucapkan kata-kata yang menyakiti sahabat-sahabatku. Mereka kemungkinan jengkel sama kamu sekarang. Dan kamu sekarang mengucapkan kalimat yang baik. Jazakallahu khair. Coba kau sekarang siap gak ucapkan itu di depan mereka? Oh iya, saya siap. Maka Nabi SAW ajak keluar. Begitu berkumpul, langsung orang ini sudah matanya melotot ke orang ini. Ya, apalagi dia bawa dari rumah Nabi nih, gitu kan? Karena sudah dikasih banyak, tetap masih ngotot gitu. Maka Nabi SAW dengan akhlaknya yang mulia dan kedermawanannya yang luar biasa, dia kasih sampai orang itu puas, baru dia membela lagi orang ini gitu. Dia mengatakan depan para sahabat, tadi saudara kalian ini telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati kalian. Tapi di rumah saya dia sudah mengucapkan kata-kata yang baik. Coba dengarkan, hai saudaraku, apakah sudah cukup yang saya kasih? Dia bilang, iya, jazakallahu khairan. Nah, kata Nabi, lihat, dia sudah mengucapkan kalimat terima kasih. Jadi jangan ada yang punya sesuatu di hatinya dengan saudaranya ini. Lalu orang itu pergi. Bagaimana jutnya Nabi di sini? Sudah dia dikasari, dimintai dengan tidak sopan, dia beri sampai puas, itu pun dia masih membela orang ini. Dan yang beliau ambil petik adalah kalimat kebaikannya, nggak dipetik keburukannya. Begitu luar biasanya. Dan ini masuk dalam makna ajwadun nas, orang yang sangat dermawan, gitu kan. Di dalam riwayat lain, Anas juga menukir radhiyallahu anhu, pembantunya ini mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan apapun yang sampai kepada beliau. Terutama bantuan-bantuan sosial ya, minta makanan, minta pakaian, minta apa saja. Beliau tidak pernah menolak. Kecuali dalam keadaan betul-betul tidak bisa. Ya, seperti Allah gambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran, surah At-Taubah tentang orang-orang yang datang ke Nabi ingin berperang pada saat perang Tabuk, tapi mereka betul-betul Nabi tidak punya lagi sudah kuda, nggak punya pedang. Mereka orang miskin. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bawa kami. Saya siap mati, tapi nggak ada pedang, nggak ada uang, nggak ada perisai, nggak ada kuda. Tapi Nabi SAW tidak punya. Maka mereka keluar dari rumah Nabi dalam kondisi mereka menangis, gitu kan. Maka itu Allah turunkan ayat Al-Quran menyebutkan tentang kisah orang-orang seperti ini. Tapi itu dalam keadaan darurat sekali. Pernah saya sebutkan riwayat waktu Nabi SAW lagi duduk, beliau dapat banyak sekali hasil panen kurma diberikan oleh para sahabat sebagai bentuk hadiah. Karena Nabi SAW tidak terima sedekah. Nabi pribadi gak boleh makan sedekah. Dilarang oleh Allah SWT. Tetapi beliau memakan kalau diberikan hadiah. Jadi tidak dibahasakan sedekah. Kalau hadiah beliau terima. Dan itu ciri Nabi SAW disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ya. Intinya beliau pernah dikasih hadiah cukup banyak hasil panen kurma. Berkeranjang-keranjang. Biasanya orang seperti kita mungkin dikasih makanan enak. Boxnya bagus segala macam. Yang paling pertama kita bikin, kita coba makanan itu atau kita bawa ke keluarga kan gitu. Begitu datang berkeranjang-keranjang ini, tiba-tiba datanglah orang-orang miskin. Lalu minta. Nabi SAW kasih teman-teman, bukan tanggung-tanggung, bukan diambil berapa butir dibagi-bagiin karena alasannya masih mau bawa pulang ke rumah. Satu keranjang nih bawa sampai habis. Nabi sendiri belum mencicipin satu buah kurma pun. Alaihissalam. Maka pada saat itu ya masih ada orang miskin yang datang, sudah habis semua kurma karena Nabi bagi banyak. Ya. Maka Nabi sedih, raut wajahnya. Umar berkata di sebelahnya sebagai mertua dan sahabatnya, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Maka cukup, anda sudah bantu tadi banyak orang gitu kan. Mungkin ini normal, orang berpikir normal. Kita sekarang sudah sumbang, habis. Sekarang masih ada orang minta. Mungkin kita mengatakan, maaf sudah habis. Itu sudah kita anggap akhlak yang sangat tinggi. Tapi Nabi enggak. Nabi diam dan Nabi sedih, orang itu masih duduk. Maka Umar berkata begitu, Nabi tetap tidak jawab. Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi di sebelah Umar. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, dikorek kantongnya, ada 3 dirham. Dikasih, ya Rasulullah, ini sisa uang saya, sedekahkan sesuka anda. Nabi senyum, Nabi gembira, ambil 3 dirham dikasih ke orang miskin sambil mengatakan, bihadza umirtu, begini aku diperintahkan. Artinya coba terus bantu gitu. Karena luar biasa jutnya. Ya, dia sangat karam, mulia, dermawan gitu kan. Dan dermawan itu dipatok oleh para ulama, level terbaiknya adalah kalau dia selalu memang keluar memberikan, berbagi-bagi sama orang walaupun tidak diminta. Itu level terbaik dari masalah kedermawanan. Jadi kalau kita cuma tunggu orang minta,
itu belum dibahasakan dengan level orang-orang dermawan. Kalau nanti ada orang minta baru dia kasih, itu pun dia masih perhitungan dalam memberi, ini berarti orang cuma memberi, kebetulan diminta, karena mungkin rasa ibahnya dia, mungkin segala macam. Tetapi orang yang dermawan memang sengaja keluar mencari orang untuk diberikan, dan dia suka memberikan hadiah kepada orang-orang tanpa orang minta. Maka itu dikatakan jud. Dan itu sifat Nabi alaihissalatu wassalam. Ini sifat kedua yang dipuji oleh Anas bin Malik. Dan ini manfaat yang ketiga tentang bagaimana sifat Nabi SAW ajwadun nas. Dan kita pun umatnya dianjurkan untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini. Kemudian yang ketiga adalah asyja'an nas. Orang yang paling pemberani. Nah ini yang diceritakan dalam kisah. Jadi kisahnya sebenarnya satu malam pernah para sahabat satu Madinah kaget karena ada suara gemuruh. Jadi tidak mungkin teman-teman satu Madinah kaget kecuali memang pasti suaranya itu besar sekali kan gitu. Jadi bukan cuma satu dua orang. Informasi dalam beberapa riwayat disebutkan ada segerombolan penjahat yang masuk di Madinah, yang masuk ke Madinah. Dan pada saat mereka masuk ini, suara gemuruh ini sudah ketahuan suara kayak penyerangan begitu. Maka orang tiba-tiba keluar dari rumah-rumah mereka, siapin pedang, anak panah, lalu mereka rame-rame mau menuju ke suara yang ada tadi gemuruh. Tapi pada saat mereka sudah ngumpul rame-rame, ya supaya tidak jalan sendirian, mereka rame-rame untuk menghadapi musuh, ternyata suara gemuruh itu sudah tidak ada. Dan mereka terus menuju ke suara itu sampai akhirnya gelap sekali, mereka lihat dari kejauhan ada orang naik kuda pegang obor. Tapi belum ketahuan siapa, karena gelap malam hari. Yang cirinya ada di atas kuda tanpa pelana dan di lehernya digantung. Ya, jadi ikatan talinya itu atau kulitnya itu adalah di bagian dada depan dan pedangnya di bagian belakang. Jadi mudah untuk ditarik ya gitu. Maka mereka pun mendekat sampai akhirnya mereka dekat dan pada saat sudah dekat karena obor di dekat wajah orang ini ternyata dia adalah Nabi SAW. Maka Nabi sudah lebih dulu sebagai pemimpin, sebagai bentuk keberaniannya, enggak tunggu orang, ayo sini. Ya, atau mungkin dia cuma perintah, telepon kalau zaman sekarang suruh hadapi, enggak. Nabi sebagai pemimpin enggak datang sendiri. Beliau keluar sendiri, bawa pedang sendiri dan digambarkan dalam hadis ini beliau menunggangi kuda tanpa pelana. Berarti memang tidak ada persiapan sebelumnya. Karena untuk menaruh pelana di kuda butuh beberapa menit. Taruh diikat dulu di perutnya kuda itu supaya enggak lepas segala macam. Memang lebih nyaman pakainya. Tapi ini menandakan bahwasanya Nabi SAW tidak pakai tunggu seperti itu. Dan ini juga menggambarkan keterampilan beliau dalam menggunakan kuda. Ya. Karena tidak mudah untuk duduk di atas punggung kuda tanpa pelana. Sulit, licin buluhnya ya. Tapi Nabi SAW seperti ini keadaannya. Lalu beliau menenangkan masyarakatnya sambil mengatakan, La tura'u, jangan takut, tidak usah khawatir. Artinya sudah selesai urusan itu. Mereka sudah pergi. Dan ini menandakan memang keberanian Nabi SAW. Bagaimana beliau menghadapi gerombolan penjahat yang masuk ke Madinah sendirian. Dan ini bukan satu dua kali kejadiannya. Ya. Sebagaimana kita tahu juga, ya, pada saat Ruqana, salah satu pegulat dari Jazirah Arab menantang Nabi SAW di depan orang-orang Quraisy. Karena dia selama ini badannya besar dan dia tidak pernah kalah dalam bergulat dan dia jadikan itu sebagai senjata dia ya untuk bisa hidup. Dia tantang kepala suku ini, kalau dia menang mengalahkan kepala suku itu harus bayar apapun yang dia inginkan, termasuk ngambil istrinya, ngambil anaknya, terserah dia gitu. Jadi kejahatan yang dibuat sebenarnya. Maka setiap kali dia datang orang semua jadi takut karena dia nantang orang. Kalau tidak mau dia pergi. Kalau dia pun bisa saja dia pergi dari tempat itu sambil mengambil apa yang dia mau. Kalau tidak ada yang berani lawan dia gitu. Maka dia pun datang ke Makkah, dia bilang sama Quraisy, mau kalian saya permalukan Muhammad? Mau tentunya, lakukan. Dia bilang saya akan tantang dia bergulat. Maka Nabi SAW lagi tawaf, lalu kemudian Ruqana bilang, hai Muhammad, kau mau saya beriman? Orang semua dengar. Kata Nabi SAW, iya. Kata Ruqana, kalau gitu kalahkan saya bergulat. Kalau kau menang, saya masuk Islam. Ya, tentu konsekuensinya kalau kalah dia ambil apa yang dia inginkan. Seperti kan. Maka Nabi, dia kaget waktu Nabi mengatakan baiklah. Dia pikir Nabi gak akan berani menerima tantangan. Karena orang semua takut terima tantangan dia. Kalau kalah bisa diambil istrinya, bisa diambil anaknya, bisa segala macam. Maka dibuatlah semacam ring, ya, tanah digaris gitu, masuklah. Subhanallah dalam riwayat sahih ini, di beberapa kali Ruqana bergerak. Dan ini menekuk musuh itu tidak gampang dalam gulat. Karena bukan memukul, tapi bagaimana menekuknya sampai tidak bisa melawan. Itu butuh power yang besar gitu kan. Maka Nabi SAW menekuknya dan betul-betul pada saat ditekuk oleh Nabi SAW tidak bisa bergerak Ruqana sekali. Ruqana tidak percaya 2 kali sampai 10 kali. Nanti Ruqana tidak bisa melawan, gitu kan. Dan memang dia tidak faham
Kalau ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Jadi siapapun yang paling kuat di antara kita laki-laki yang paling kekar badannya, maka Nabi 10 kali lipat dari kekuatan itu. Nggak mungkin bisa dikalahkan untuk membela agama Allah SWT. Maka Rukana pun akhirnya menunjukkan kemunafikannya. Bukannya dia masuk Islam, malah dia mengatakan saya tidak akan masuk Islam hai Muhammad sampai pohon ini bicara. Ditunjuk pohon kurma di situ. Dengan hikmah Allah, orang-orang Quraisy saksikan pohon itu mengeluarkan kalimat syahadat. Pohon itu berbicara. Saya sudah pernah jelaskan ini dalam mukjizat Nabi SAW. Pohon itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka cuma kaget saja. Mereka tidak jadikan itu sebagai sebuah peringatan. Sayang. Tapi contoh. Dalam riwayat lain juga Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, kalau peperangan sedang berkecamuk dan kami memiliki sedikit kekhawatiran akan dikalahkan, maka kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu di kancah peperangan sebagai raja di depan, gitu kan? Dan beliau menghadapi musuh. Dan Nabi SAW tidak pernah membunuh orang, karena beliau mengatakan sesungguhnya murka Allah sangat memuncak pada orang yang dibunuh oleh nabinya. Itu. Makanya Nabi SAW berusaha menghindari untuk membunuh orang. Menaklukkan iya, tapi kalau untuk membunuhnya tidak. Walaupun itu orang kafir gitu. Satu-satunya orang yang pernah kena luka, tapi akhirnya dia mati kena luka itu, ada seseorang, saya lupa namanya, kalau tidak salah Ubay. Ya. Orang ini salah satu tokoh Quraisy yang waktu di Mekah, orang-orang semua ganggu-ganggu Nabi, dia punya cara ganggu yang agak berbeda. Dia seorang kesatria, penunggang kuda yang sangat kekar, badannya sehat dan segala macam. Dan dia bilang, hai Muhammad, satu waktu saya akan bunuh kau di atas kudaku ini. Dari cara ngancamnya begitu. Maka Nabi SAW balik mengatakan, insya Allah saya akan membunuh kamu di atas kudamu. Tapi itu fase Mekah. Ya kan? Waktu terjadi perang Uhud, rupanya pasukan Quraisy melihat setelah 43 prajurit pemanah Nabi turun dari gunung Pemana, bukit Pemana, dan akhirnya muslimin kalah. Maka mereka berusaha untuk membantai, membabi buta lah kepada para sahabat gitu kan. Maka Nabi SAW dan para sahabat menyingkir ke pinggiran gunung Uhud, baru mau naik ke atas gunung. Tapi sebelum naik ke atas gunung, pasukan Quraisy sudah mulai mau bergerak mendekat. Dan orang ini adalah orang yang pertama memotivasi pasukan untuk supaya maju. Maka Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, berikan kepadaku lembing, tombak kecil yang ujungnya tajam gitu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, nah kami menyaksikan Nabi SAW mundur beberapa langkah, lalu melempar lembing tersebut yang membuat kami semua terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Dan kata Ali, saya belum pernah melihat lemparan sekuat itu. Sampai kami pun terlempar, sahabat-sahabat terlempar karena kuatnya. Lalu terarah ke orang ini. Sebenarnya orang ini nggak kena tertusuk di dadanya sampai mati. Jadi orang ini rupanya dari kepala sampai kaki semuanya besi. Kudanya pun besi. Yang kelihatan cuma matanya. Cuman antara topi kepalanya yang besi dengan baju besinya ada celah di lehernya sedikit. Lemparan Nabi kena itu. Hanya buat sobekan sedikit saja. Maka orang ini berdarah lalu jatuh. Gitu kan. Pada saat dia jatuh, dia teriak-teriak, Muhammad telah membunuhku. Gitu kan. Maka orang-orang Quraisy datang melihat, lukamu cuma sedikit. Kenapa kau teriak? Dia bilang, kalau Muhammad ludahi saya sekarang saya mati. Gitu kan. Karena takutnya dengan Nabi SAW. Ternyata betul, dia pulang ke Mekah, karena luka itu membusuk, mati dia. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang hamba atau seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Tapi Nabi SAW memang masuk di kancah peperangan. Dan orang-orang umumnya di kancah peperangan tidak berani berhadapan dengan Nabi SAW. Mereka tahu gitu kan, bagaimana Nabi SAW punya keberanian dan seterusnya. Dan cukup banyak contoh keberanian Nabi SAW. Cukuplah bagaimana beliau memimpin langsung pasukan-pasukan perangnya. Baik dalam Madinah atau di sekitar Madinah seperti Uhud misalnya. Begitu juga dengan perang Ahzab atau Khandak. Begitu juga dengan pada saat keluar ke Badr. Kemudian ke pembahasan kota Mekah, ke Hunain, ke Tabuk. Ini semua contoh Bani Mustalik dan yang lainnya. Khaybar, ini semua peperangan yang Nabi SAW keluar. Membawa pasukan. Dan beliau pun luka. Di perang Khaybar, jali kelingking beliau kena anak panah dan luka alaihissalam. Tapi beliau sangat pemberani. Ini sifat Nabi yang ketiga yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Dan diperhatikan di situ semua pujian ini menggunakan alif sebelumnya ya. Ahsan, kan kalimatnya hasan sebenarnya. Berarti paling bagus gitu kan. Begitu juga dengan jud, pakai alif lagi ajwad gitu kan. Kemudian juga syuja, pemberani, dipakai ashja.
Ini berarti menandakan sesuatu yang sangat maksimal dalam masalah hal seperti ini. Juga diambil pelajaran di sini bagaimana seorang pemimpin harusnya ya, selain daripada 3 sifat Nabi tadi harusnya ya berdiri dan merasa bertanggung jawab dalam membela apapun yang berhubungan dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, karena dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat.